Selamat datang di Indonesia, info sepak bola Indonesia, pastinya di channel kesayangan teman nobar di Pantun Nobar. Nah. Biar ngomong saya kira aneh. Iya. Saya nyiapin pantun nih, Cak. Gak usah pantun, Gak usah. Kita sudah menyiapkan banyak unek-unek di kepala. Unek-unek. Karena Indonesia hari ini spesial karena kita bertiga. Episode ke-23 ada Cak Niko, Bang Satria juga Mas Kulin. Kita akan membahas kasak kusuk dan juga prahara. Waduh, prahara rumah tangga, Bang. Ya bener, Cak, rumah tangga PSSI. Iya, karena tiba-tiba memecat Sintayong di tengah jalan. Ini gimana, Bang Satria dan juga Mas Kulin? Sebentar, satu baru mikir pantun. Oke, sambil mikir pantun, Masnya juga mikir pantun? Enggak. Enggak ya? Saya enggak. Oke, kita jeda dulu ya. Ulin sih lah apa? Jadi boleh mikir kan? Tuh, gue di bawah saya. Ojo lah. Oh, langsung? Langsung aja. Oke, langsung aja ya. Oke. Tuku oyong, ada makanan namanya oyong ya. Ada tuku oyong karo Mbak Susi. Dipecat memecat Sintayong. Ada apa dengan PSSI? Ada apa dengan PSSI? I don't know. Karena Sintayong kan. Saya punya lagi. Oh ya, oke. Pak SBY tuku roti. Demokrat. No STY no party. Waduh. Mas Gili? Enggak ada. Itu Sableng hari ini. Ini kan dari sore bisa, Bang. Kemarin ini dari sore loh. Tuku duku ya. Lah ini kan Ning pelah. podcastnya ini kita kan rencananya kan mendadak ini. Iya. Kalau kemarin kan nanti malam podcast udah ada wacana itu. Tuku es karo Emil Dardak. Oh, podcastnya dadak. Kita akan membahas pemecatan Sintayong yang menurut sebagian besar supporter timnas itu hal yang menyedihkan. Karena baru ini ketika saya ditinggal atau mungkin melihat pemecatan pelatih itu kayak anjir, ini beneran nggak sih? Drama Indosiar, Sa. Iya, lebih malah ya. Lebih. Kalau sedihnya tuh melebihinya filmnya Miracle in Cell. Nah, itu tuh. Enggak, karena gini sih. Jadi kalau kenapa kita itu kaget ya karena yang pertama STY itu dipecat tanpa ada apa namanya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba STY dipecat gitu. Yang namanya pelatih dipecat itu kan biasanya kan kalau nggak bisa memenuhi target. Ya. Gitu. Lah target STY itu kan bukan AFF kan sebenarnya. Memang nggak ada di klausulnya sih, Bang. Iya kan, gitu. Target itu kan di Piala Dunia. Piala Dunia kan, di kualifikasi Piala Dunia itu pun sebenarnya kalau ditarget dia lolos ke round 4. Iya. Kan gitu. Nah, sedangkan di Piala Dunia di round 3 ini kita kan sedang berprogres. Belum selesai dan terakhir itu hasilnya positif. Kita menang 2-0 lawan Arab Saudi sehingga kita ada di peringkat 3 sekarang. Ya kan? Dan kemungkinan kita untuk lolos ke round 4 itu cukup besar sebenarnya. Sangat terbuka lebar. Ya kan, cukup besar karena kita nanti main di Australia, terus main lagi di Jakarta lawan Bahrain, kemudian Juni lawan Cina di Indonesia. Betul. Terus terakhir away ke Jepang. Iya. Dengan seumpama kita meraih 2 kemenangan 6 poin. di kandang kan 6 poin, saya rasa pasti kita akan ada di peringkat 3 atau 4 dan itu pasti memenuhi target. Itu sangat pasti ya. Insya Allah. Ya. Oh ya, Tapi nggak kalau tahu juga kan. Yang namanya sepak bola kan ya kalau nggak menang kalah pas seri kan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngalahin Bahrain kayaknya bisa deh, Bang, nomor 3. Insya Allah. Tapi setidaknya kan gini, Cak. Ini kan dikasih sampai akhir ini loh, Cak. Kita lihat pembuktian STI gitu. Hasilnya seperti itu. Cuma kalau dipotong tengah jalan ibaratnya kita mau ibaratnya kita latihan berdiri disuruh lari, Cak. Nggak bisa tuh. Jadi progresnya belum selesai ya gitu ya, Mas? Iya, karena setidaknya tuh sabar dulu lah ini loh sampai ronde ketiga selesai. Masalah nanti lolos atau enggaknya, nah itu kalau baru pecat itu baru masuk akal, ibaratnya masuk di akal kita gitu loh, Cak. Iya, iya. Jadi kan gini juga sih, Cak. Apa namanya? Kenapa pemecatannya ini kayak
terburu-buru gitu. Serba dadak ya. Berbeda kan. Meskipun sebenarnya udah direncana. Dan alasan dari PSSI itu kayak terlalu dibuat-buat. Iya sih, nggak relevan juga. Nggak relevan juga. Apa namanya? Ada yang AFF lah. Kemudian ada juga yang ada cekcok lah Dengan pemain. Dengan pemain lah. Dan saya rasa kayak kita belum nggak bisa menerima gitu loh. Kenapa kita masih mempermasalahkan itu ya karena alasannya nggak masuk di akal kita gitu loh. Kecuali Sintayong mungkin beberapa match sebelum ini dia mengalami kekalahan dan performnya nggak bagus, mungkin kita bisa menerima gitu. Yang namanya supporter itu kan kita orangnya realistis sih sebenarnya. Kalau menang ya kita dukung, kalau kalah kan kita hujat kan gitu pasti. Iya, kritik lah kan pasti, gitu. Lah ini timnas baru ada di proses yang saya rasa cukup bagus gitu loh. Dan di mungkin 10 apa 20 tahun terakhir kita nggak pernah lah di posisi kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya betul. Kita berada di kualifikasi Piala Dunia, kemudian tim-tim junior kita, tim-tim kelompok umur, kita lolos ke Piala Asia, ya kan? Dan ya memang beberapa tim memang bukan Sintayong yang melatih, tapi dasar dari sepak bolanya itu sudah mengarah ke dasar yang senior. Jadi ada kesinambungan gitu, Cak. Mulai U17, kemudian U20. Itu dasar-dasar permainan di senior itu diterapkan di junior. Karena coach di umur pun itu iya kan komunikasi Nova, kan. iya Nova, kemudian Coach Indra Safri kan komunikasi. Pemilihan pemain ini juga mungkin ada masukan-masukan. Saya rasa ini kayak kita itu lagi sayang-sayangnya terus dipedot gitu loh. Dia Mas Bawa. Ke saya wong zaman saiki dan. Iya. Ke sigar itu ya. Banyak lagi sayang-sayangnya gitu loh. Ini terus tinggal lungo kan gitu. Jokes. Ya, Dan ada alasan yang lucu lagi bang. Katanya SDY terlalu banyak ke entertain. Nah, katanya ya benar. STJ Entertainment. Nah, itu. Selama SDY tidak ambil ikan sosis, aman-aman aja. Aman-aman. Iya kan. Cuma kopi aman-aman. Nyatanya kan ya berbalik lurus kan. Entertain dengan baik, bolanya juga baik, dia gak pernah mangkir. Aku tak izin syuting dulu ya. Aku tak izin latih, aku tak izin syuting baik. Kan enggak gitu. Enggak lah. Jangan dengan bagus iya kan? Gitu loh. Ya, karena yang namanya pelatih timnas itu kan jarang latih ya. Iya. Ya mungkin di sela-sela apa namanya ketika nggak ada pertandingan timnas, mungkin kan dia ngawasi apa namanya ke nonton pertandingan di liga, cari-cari pemain, mantau kan gitu. Kalau nggak ada liga juga ngapain dia? Kalau ditawari iklan kan ya nggak masalah sebenarnya. Iyalah. Orang juga nggak ganggu kinerja. Betul. Sebenarnya Nggak gitu ngaruh ke kinerja. Jadi timnasnya. alasan-alasan kayak gitu tuh nggak masuk akal lah. Terus saya itu yang paling nggak senang ini ada upaya pemecah belahan dengan pemain. Jadi seolah-olah Sintayong itu terus pada waktu lawan Cina ini cerita dari salah satu pengamat yang saya rasa dia bukan pengamat karena dia tidak pemain bola dan dia juga bukan bagian dari klub bola. Dia hanya punya apa itu LSM atau apa SOS itu ya. Di kemarin ketika wawancara acara di TV, TV 1 itu kan dia ngomong di situ katanya itu Sintayong ada sedikit permasalahan dengan para pemain ketika lawan Cina kan gitu. Kemudian hingga pemain tersebut tuh pengen pulang. Terus diomongin sama temennya lah gitu. Akhirnya temennya itu mah dicopot dan kaptennya katanya dikasihkan Asnawi gitu. Padahal kan salah itu. Asnawi itu kaptennya timnas. Ya. Kalau Asnawi main ya kaptennya Asnawi. Iya. Kalau Asnawi nggak main, kaptennya Jai. Kan gitu. Kapten utama ibaratnya. Betul. Asnawi itu bukan kapten utama. Kapten utamanya ada lagi itu sebenarnya. Clock. Bukan. Siapa itu? Pemainnya PSS siapa tuh? Fahrudin. Oh iya. Fahrudin, kapten timnas itu Fahrudin.
wakilnya Asnawi. Wakilnya Asnawi Jai Jazz kan gitu. Ketika Asnawi nggak main, katanya ya Jai. Betul. Tapi kalau Jai main ya katanya Asnawi. Kenapa kok harus dibuat kayak gitu gitu loh? Saya tuh akhirnya kan mungkin banyak supporter yang nggak terima, akhirnya malah nyerang pemain kayak Messi ke. Itu. Jadi upaya-upaya kayak gitu nggak usah lah disampaikan ke publik bahwa ada pertentangan dan lain sebagainya. Pemainnya aja nggak pernah ngomong kayak gitu kok. Iya kan? Kenapa dia juga ngomong? Susah-susah membangun chemistry, kompakan, dianjurkan sama orang yang saya juga nggak jelas asal-usulnya ya. Apa kekuatannya atau apa yang dikasih ke bola Indonesia itu apa, saya nggak tahu juga gitu kan nggak peduli. Tapi dengan omongan itu selain memecah belah pemain bang, dia juga memecah belah supporter Indonesia. Iya. Tahu ya kan? Membuat salah paham kita semua gitu loh. Betul. Kalau nggak yang mikir cerna bagus-bagus ya maksudnya gitu. Dan dia cuma alasan apa? Katanya lu. Katanya iya. Yang kita butuh kan Faktanya apa? Iya. Anda tahu faktanya. Kalau ngomong kata-katanya ngapain juga disampaikan ke publik? Ya, kalau katanya ya kata-kata hari ini. Malah bilang juga ngajak AFF sampai marah Indonesia ngeluarin skuad U22. Iya. AFF ini ya bilang siapa? Saya nggak pernah bilang gitu. Kalau dia bisa klarifikasi Cak. Ini saya nggak pernah ngomong gini loh padahal. Ini kok orang-orang ini buat-buat ya ibaratnya gitu. Iya. Kayak pemain mes juga kalau bisa bahasa Indonesia mungkin. Loh, Cak iki kok iso ngomong ini? Tekon di padahal aku nggak tahu ngomong ngono. Kan ibaratnya gitu Cak. Dia buat dari mana? Gitu. Nah, gitu loh. Nanti dia bilang, Kok malah dia lebih. ketika diklarifikasi saya kan katanya. Katanya siapa? Ya iya. Dan itu nggak disebut. Nggak ya? disebut. Iya. Enggak. Berarti kita boleh dong. Nggak boleh lah. Nah, katanya. Terus satu lagi Cak. Nah, Ini yang juga alasan PSSI, katanya antara hubungan pemain dengan pelatih nggak harmonis. iya. Loh, kok bisa nggak harmonis? Saya tuh mau tanya, yang namanya pemain itu harus ikut strategi dan taktik pelatih atau dia punya strategi sendiri? Kalau misalnya pemain punya strategi sendiri, Pep sama Slot mungkin nganggur sekarang. Lah iya kan? Ngapain butuh pelatih ya kan? Iya. Kan katanya lagi kayak gitu. Jadi pemain-pemain diaspora yang dari Belanda itu nggak cocok sama taktiknya Sintayong. Oke. Ya kan? Kalau nggak cocok sama taktiknya Sintayong, otomatis mainnya nggak bagus dong. Pasti. Anda lihat nggak selama ini mainnya gimana? Anda sering lihat di stadion nggak sih? Yo sering lah. Kita berkali-kali. Nah, ya. Ini yang perlu saya klarifikasi ya. Jadi kita ngomong kayak gini, ini karena kita lihat langsung. Iya. Kita nggak nonton di TV atau nggak nonton katanya kan gitu. Tapi kita lihat langsung permainan, kecuali kalau di luar negeri ya, kita memang nggak ikut. Tapi selama mainnya di Indonesia, kita pasti nonton. Kita kejar. Jadi selama ini setahu saya, setahu kita, sepenglihatan kita, baik-baik saja mainnya. Iya. Ya kan? Dan ketika pemain mungkin nggak ditempatkan di posisi aslinya, mereka juga fine-fine saja. Betul. Nggak ada yang protes, Iya. ya kan? Dengan strategi yang diterapkan oleh STY juga, saya rasa nggak ada masalah. Kita bisa sampai di kualifikasi Piala Dunia round 3 dan kita di peringkat 3, itu kan juga bukan hanya karena pemain diaspora, tapi kan karena juga ada pelatihnya di situ, iya kan? Iya, nggak mungkin dong nggak ada pelatihnya gitu. Ya pelatih sama itu Raja ibaratnya sama ET juga kan. Iya. Ya gini kan, ibaratnya kalau pemain kalau dibilang nggak cocok, kenapa kalau ketika pas Sintayong keluar banyak yang bikin status tentang Sintayong, pemainnya loh Cak ini saya bukan fan ya. Kalau fan yang banyak sekali, kalau pemainnya sampai Hernando dia, kalau bukan tentang Sintayong dia masih itu loh Cak, nggak disuruh berhenti latihan untuk fokus ke operasi. Itu yang direposkan sama Sintayong kan cuma Hernando sama Coach Nova. Juga ada yang bilang banyak komentar terutama yang pas dia ngasih semangat ke pemain ketika kalah sama Guinea. Oh yang kalah 1-1 dia kan sampai kena kartu merah kan itu Sintayong. Itu kan dia ngasih ibaratnya semangat lah ke pemain timnas sampai nangis tuh yang dia sampai gak bisa berkata-kata itu pas di locker room itu. Ketika pas lawan Guinea itu kan kita lihat sendiri di situ ibaratnya rasa
inilah Kekuasaan. rasa kekeluargaan di timnas kan sangat ada itu kan, pas ada Kekuatan. Freanda, Dewangga juga kan, banyak sekali pemain yang sekelas pun Adam Alis yang jarang dipanggil STI kan, pernah dipanggil cuma beberapa kan. Itu aja merasa kehilangan Cak gitu loh. Tadi itu gini, saya ngobrol sama seorang pelatih ini pelatih ya, saya ngobrol sama pelatih sepak bola punya lisensi. Ini saya tanya, piye Sintayong menurut kamu sebagai seorang pelatih? Loh, kalau saya sebagai pelatih, apa yang sudah diberikan oleh Sintayong ke timnas itu sangat berpengaruh terhadap para pelatih-pelatih Secara nggak langsung. secara tidak langsung. Jadi setidaknya seperti ini, Cak. Ternyata pemain Indonesia itu bisa kok bersaing dengan pemain-pemain dari negara-negara kuat sepak bola Asia. Contohnya apa? Di tim U23 kita, ketika kita sampai ke semifinal Piala Di luar Asia, target. Bayangin. itu pemain diasporanya berapa? 4 kan? Iya. Nathan, Jenner. Hapner, terus Ivar Jenner, Struik, 4 itu kan? Iya. Sisanya kan berarti kan pemain Indonesia. lokal lah, Iya, kita, iya. yang main yang di liga lokal kan, Indonesia. tapi ada Marcelino juga. Berarti kan pemain lokal kita cukup mumpuni sebenarnya. Iya. Dan itu karena apa? Ya kan karena Sintayong juga. Karena dia pelatihnya, dia yang memberikan taktik strategi, dia mungkin juga yang memberikan semangat dan lain sebagainya. Jadi dan itu sangat apa namanya? Kelihatan di tim-tim kelompok usia kita. Tim kelompok usia kita mulai tadi saya sampaikan U17, U20, U23 bisa lolos ke Piala Asia semua, Cak. Iya. Di tahun ini. Tanpa ada yang langsung lolos coba. Ada, iya ada. Iya kan, nggak harus kayak dulu kan kualifikasi dulu, Iya. playoff dulu kan Iya. gitu loh. Ada yang senior itu, yang Piala Asia senior karena yang Bener, ya, Piala Asia. ya, karena kita sampai Kan di round 3 kan. oh. Iya. Gitu. Jadi 23 juga. Iya. kalau ngomong apa yang sudah diberikan Sintayong ke Indonesia, ke sepak bola Indonesia, lo Anda nggak ngerti. Yang dimaksud apa yang diberikan itu nggak cuma trofi, Bung. Iya. Ini loh. Banyak yang tanya pialanya mana. Haha. Saya tanya, timnas Belanda ini selama ini pernah nggak dapat piala? Special runner up itu. Iya kan? Euro Terus kali. England, Portugal. Lama. Oh, udah lama ya. 88. Euro ya. Selama ini beberapa tahun kebelakangan nggak pernah kan? Iya. Terus apa jelek timnasnya? Enggak. Enggak. Tolak ukurnya dari mana? Peringkat kan? Iya betul. Peringkat FIFA. Peringkat FIFA kan? Ah. Peringkat FIFA kita naik nggak dari Jauh. sebelum kan naik 40 sampai 50 peringkat itu. Dari 173 loh. Itu salah satunya kan gitu. Prestasi itu nggak harus juara, percuma juga juara AFF, ya kan? Oke lah, loh kalau memang PSSI itu pengen juara AFF, ya liganya dihentikan. Iya, dong. itu terutama Iya. 2 minggu lah. Katanya kalau pengen juara AFF, ya pemain-pemain senior yang diundang, nggak pemain U22. Katanya mau buat persiapan SEA Games sama Piala Asia U23 buat seleksi. Nggak perlu mikir AFF. Nggak perlu Nah. mikir AFF. Kenapa ketika gagal di AFF terus jadikan alasan mecat? Nah, Gitu loh. Mengkambing hitamkan. Mengkambing hitamkan. Padahal dulu sempat ada omongan katanya Tidak ada target. tidak ada target. Betul. Awal itu tidak ada target, tapi kemarin Bung Arya bilang minimal semifinal lah. Ya. Kan Ya. beda lagi, sampai malah Oke. lebih fokus ke Piala Dunia 2030 bukan 2026 lagi. Iya. Ini yang sangat aneh ini loh. Nah. Elplin plan. El Plan betul Ini sekali. kalau misalnya kemarin memang targetnya juara ya kan. Ya itu tadi emang. Nggak mungkin Sintayong memakai akan Fikri terus. Tidak mungkin. Ya paling enggak Egi Witan, tapi emang liganya harus berhenti minimal kan 2 minggu lah Cak itu. Iya. Jadi ya kalau memang harus gini loh, kalau memang dia memang serius di Piala AFF ya serius juga manggil pemainnya, Iya. serius Iya. juga skuad yang diturunkan. Oh yang diturunkan U22 kok kan gitu. Katanya buat seleksi untuk SEA Games sama Piala Asia U23. Pas pemain. Akhirnya kan Sintayong mainin semua pemain. Pemainnya kan dimainin semua itu Mas Ulin, iya kan?
Karena Semua, kan ngecek. buat rotasi, buat ngecek kan Nah, gitu katanya. Tapi bisa jadi ya Ferrari juga ditembak oleh orang dalam itu deh. Oh bisa juga. Buat tidak lolosin Indonesia. Iya, Loh, bisa. bisa toh, Cak? Bisa aja. Katanya. Katanya. Nah, itu dong, itu Loh, loh. kalau bilang katanya kan enak, Saya Cak. kan gue bilang. Iya. Katanya dulu kok pakai. kalau Kita nggak pakai faktanya kalau ini Iya, katanya. katanya. Banyak Iya. komen-komen yang mungkin Ferrari disuruh kartu merah biar Indonesia nggak lolos. Katanya. Jebakan buat STI gitu. Katanya. Kalau misalnya PSG punya target lu juara AFF. Hei, klub-klub. Kamu harus ngasih minimal 2 pemain. Ya nggak gitu, Misalnya. liburin aja. Nah, oke, liburin lah. Siapa sih makanya. yang nggak pengen masuk timnas dan Lah iya. Ya, Loh, pengen lah. kalau kemarin di AFF itu pakai pemain senior tanpa pemain diaspora, kita mampu kok. juara? Saya yakin. Mampu. Iya. Iya mampu. Mampu kita. Tapi pakai pemain Eki. senior ya. Iya, senior. Witan, Iyalah. Dimas Derajat, Iya. Sananta, Hoki, Mungkin Maklok dimainin lagi. Bisa jadi apa? Terus siapa? Kambuaya, Pemainnya Borneo. Lili Lili Pali. Pali. Minimal AFF Bisa. ada. Nggak bingung sekeliling bola. Gak mungkin kelas SD itu harus masang si bocah iki terus gitu. Karena emang gak ada stok meneh. Ya karena memang katanya dibuat seleksi, Seleksi. makanya dimainin semua, pemain dicoba. Iya. Kan gitu loh. Heran saya tuh. Ini Elpin Pan gitu kan. Elpin Ternyata Pan. semakin sini semakin banyak Iya. orang yang kita kagumi. Iya ternyata. Membalikkan keadaan. Iya, Iya. ternyata nggak seperti yang kita pikirkan. Juga Bung Arya juga manis-manis aja ya, Cak? Iya, Dulu ya. bagus. kita setengah-setengah aja Iya. sama dia gitu. Dia bikin podcast terus Ah. makin kesini makin. Yang kemarin sebelum pemecatan ini kan dia bilang apa ya kemarin yang viral itu ya? Apa ya kemarin yang dia viral itu loh? Laos. Sebelum pemecatan. Jadi dia tuh mempermasalahkan Indonesia imbang sama Laos itu loh, Cak. Gitu. Ya ibaratnya Itu. kacau lah itu ibaratnya. Gimana orang Laos main tuwi-tuwi lawan bocah SSB kok. Dipermasalahkan itu kita imbang lawan Laos. Tapi ada nggak faktor X man? Politik mungkin? Katanya, nggak apa-apa. Bisa banyak itu faktor-faktornya mungkin banyak lah. Tapi nggak mungkin saya sampaikan di sini karena itu terlalu vulgar, sensitif. Jadi intinya sebenarnya kalau saya bilang kemarin kan pada waktu konferensi pers setelah ET melakukan pengumuman itu kan ada konferensi pers itu kan dia ditanya sama wartawan apakah ada tekanan dari mafia gitu. Saya nggak bisa ditekan-tekan. Erick Thohir bilang kayak gitu. Tapi melihat raut wajah Anda itu tertekan. Iya, nggak bisa bohong ya Dan. Kalau orang ada tekanan itu nggak bisa bohong Cak gitu. Seperti biasanya. loh. Ya, Tapi ini kayak bukan Pak Erick yang kemarin-kemarin deh. saya tuh film tuh pas dia posting saya siap mundur ketika kita kalah lawan Cina dulu. Itu kayaknya sudah mulai tanda-tanda gitu loh. Iya. Tapi kata si Clifford itu ketika Piala Asia itu mereka sudah ngobrol nggak masalah dong. Nggak masalah. Nggak tahu ngobrol apaan kan. Cuma misal pun ini disangkut pautkan dengan itu ya sah aja gitu. Misalnya bisa nggak gini-gini jadi pelatih gini-gini. Ini nggak masalah namanya ngobrol sama pemain legend gitu Iya. kan. Siapa tahu nanti dia punya saudara yang main grade A diajak ke timnas mau kan gitu namanya. Tapi kan lo sampai disangkut pautin Erick itu memperpanjang kontrak STY sampai 2027 itu katanya hanya untuk menyenangkan netizen Indonesia katanya. Iya, mbah naiku. Tapi ini Dan, kalau saya tanya boleh Cak? Boleh. Ketika ini kan seperti ini Cak. Ini Nah, misalkan kalau ketuanya nggak ET, maksudnya ini dengan udah seperti ini, apakah Bang Satria juga Cak Niko masih senang dengan Erick Thohir? Mesti gimana? Dengan ini loh kan, kayak pemecatan STY ini loh. nah, Terus dia bilang kan, apakah masih senang kalau ketua umumnya PSSI itu? Erick Thohir. Nah, gitu loh. Ya kita lihat nantilah beberapa pertandingan ke depan kan gitu. poinnya Kan itu. Jadi sebenarnya gini, Ah. kita itu kan nggak mempermasalahkan
siapapun pelatihnya, betul. kan gitu. Selama timnas bagus ya pasti kita dukung kan Iya. gitu. Cuma yang kita permasalahkan ini loh attitude PSSI. Ini loh kaitannya dengan Sintayong. Sebenarnya nggak apa-apa, Sintayong dipecat pun nggak masalah buat kita. Timnasnya kan tetap Indonesia kan. Iya, Ya mungkin kan? mau jadi timnas. Siapapun pelatihnya nggak masalah. Dan kan kita udah punya pelatih ini sekarang kan. Betul. Diumumkan tadi toh. Patrick Kluivert Itu udah dan bohong tanggal 12 ya, nyatanya hari ini udah keluar. Susu. Yang Susu. kemarin tuh masalahnya Fabrizio Romano itu udah here we go, itu yang bikin kita Bayangin. nggak mungkin nggak gitu loh, karena dia emang valid, bener-bener valid. Kalau A1 ya. Fabrizio Romano itu kan Fabrizio. iya itu kan A1 dunia itu kan. Jadi kita sebenarnya itu bukan kita melihat timnas itu kita melihat STY, enggak, kita itu melihat timnas kan gitu Iya. loh. Kita bukan FOMO STY bukan itu. Mungkin saya tuh nonton timnas itu sejak tahun Raina kok 2010 udah nonton timnas langsung. Progresnya kan ada Gitu loh. Kita tuh seneng karena progresnya sekarang lebih baik. Betul, gitu loh. sekali. Karena selama saya nonton timnas baru kali ini timnas bisa kita harapkan. Iya. Gitu loh. Lawannya nggak cuma lawan-lawan negara Asia Tenggara Nah, masalahnya. Kita lawan-lawan negara Asia yang mungkin secara kultur sepak bola sudah cukup bagus. langganan Piala Arab Dunia. Saudi, Jepang, Cina. Kapan kita pernah melawan mereka sebelum kualifikasi Piala Dunia ini kan? Kalau nggak uji coba ya. Kalau nggak uji coba, nah, gitu loh. Jadi bukan karena ada STY atau apa, bukan, karena memang timnas kita prestasinya bagus sehingga kita senang kan gitu. Dan itu pasti semua supporter seperti itu. Siapapun pelatihnya, kalau timnas bagus ya pasti kita dukung. Jadi PSSI itu nggak usah main playing victim gitu loh. Anda itu sebagai federasi ya sudah, sepak bola dibikin bagus ya bagus. Nggak hanya timnas, liganya dibenerin kan gitu, grassroots-nya. Kalau memang mau membangun sepak bola, bangun dari dasar. Kemudian terkait pemain diaspora oke lah. Tapi ketika Anda ngomong tidak cocok pemain diaspora dengan pelatih, kemudian pelatih dikorbankan, itu salah. Salah dong. Nggak ada pemain bintang itu Sampai anaknya yang komen lebih gitu, hebat. Dan Iya. di PSSI itu anaknya Sintayong. Yang namanya pemain, baik itu pemain bagus apalagi pemain bintang, itu ya kalau main di tim, di klub apa di timnas, ya ikut strateginya pelatih. Manut ya, kalau nggak dimainin ya sudah kan gitu. Iya kan? Tadi ada beberapa argumen. Kayak terlalu di anak mas kan, itu malah saya nggak seneng. Iya. Meskipun dia diaspora loh, Nah. meskipun dia pemain grade A lah, tapi kalau sudah pakai baju timnas, ya manut keputusan pelatih, siapapun pelatihnya. Timnas bagus kita dukung, timnas jelek kita kritik. Kita kritik Ya. pasti. Gak mungkin kita, misal pun nih pelatih timnasnya adalah si Bongo pribadi dan timnas lagi bagus-bagus, kita nggak mungkin kok nggak mendukung Bongo. Pasti kita Nggak mungkin nggak mendukung, misalnya asistennya Bang Nurdiansah kan bagus lagi bagus-bagusnya dipecat, kita mungkin akan tetap sama. ngamuk. Iya. Loh kok iso? Enggak harus STY. Soal Patrick Kluivert lah ini. Patrick Kluivert udah bagus-bagus. Betul. Bawa timnas lolos Piala Dunia. Terus buat pecat, ya tetap kita protes. Iya. Ini nggak masalah STY atau siapa, tapi attitude-nya PSSI terkait dengan komitmen. Kontrak itu kan ada komitmennya. Betul, 2 tahun. Iya kan, 2 tahun. Ya sebenarnya dia rugi sendiri kan, dia harus bayar kompensasi. ya kan, kompensasi. Nah ini yang saya tadi nggak suka sama Bang Arya. Saya juga sudah memberi kompensasi, bukan itu sebenarnya. Saya itu kalau misalnya oke lah, semua orang butuh duit ya. Takutnya kan butuh uang bukan sekalian, enggak. STY itu saking cintanya sama itu, kita pernah nolak kan dia? Iya pernah nolak. Kalau dia mau perkara uang, Cak, ya milih Cina. Nah, bener kan? Di Ini klub. Cina loh ini yang mau ngincer STY ini. Sebelum itu udah lama kan? Dia Sebelum kita perpanjang kontrak. Tapi ini kan kesempatan dia untuk nawarin STY Cina ini. Kita satu grup sama Cina, nggak apa-apa malah biar kita rasakan timnas yang dipegang oleh Sintayong, gitu aja. Cak. Cina apalagi strategi bertahannya bagus loh. Iya, serangan bola cepet-cepet larinya. Strateginya cukup bagus. Itu kalau dipegang Sintayong ngeri loh Cina. Nunes Kawi itu yang bagus ya. Iya. Nunes Kawi itu yang cetak gol gawang kita itu. Jadi
Terus gini juga lah, jangan terlalu kemudian ketika, jadi gini Cak, alasannya itu juga kenapa kok kita milih pelatih Belanda Patrick Kluivert, supaya pemain diaspora pemain-pemain Belanda yang mau jadi warga negara Indonesia lebih mudah katanya gitu. Kulturnya kan sama gitu kan. Jadi Komunikasi. tertarik mereka. Oh, ini pelatih Belanda, ngono lho. Untuk menarik minat lagi Minat gitu loh, Cak. dulu. Memudahkan. Iya. Misalnya. Kayak yang Ole kan belum ini, terus ada siapa lagi kemarin yang pemainnya 20 atau mana itu, dan yang grade A itu. Berarti ini Iya. Jan Madsen bisa ke Indonesia dong? Hah? Jan Madsen. Ya mungkin, Yang bisa saja. Ada Patrick Kluivert. Tapi kan dia udah dipanggil timnas Belanda, Cak. Belum main, masih bisa. Saya Bisa. baca. Masih bisa. Kalau belum main masih bisa. Masih bisa. Kalau Tapi udah yang main punya nggak caps. bisa. Yang punya Iya. caps Nggak punya belum. caps. Berarti Bisa dong. Pascal Struijk bisa juga loh. Bisa. Iya kan? Nah, iya kan? Terus Redebol. Redebol, kan? Itu Iya kan. kan? Udah oke tuh. Ah, banyak loh ya. Iya. Yang penting gak kayak sebelah aja, dan sehingga sampai nenek moyang ke-8 udah diangkutin semua bro-bil. Tapi katanya ngaku-ngaku. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau itu enggak mesti. Sampai pemainnya itu klarifikasi sendiri tuh, Cak. Saya nggak punya darah Malaysia. harimau. Apa ya? Kata lagu apaan itu. Oke. Oke. Ini akan ada beberapa pernyataan-pernyataan yang pro dan kontra. Tapi kita ngomongin ke Kluivert dulu dong. Oh ya, Eh. Ini nanti penutup ya. Oh, iya, Oke. kita ke Kluivert dulu lah. Kita Ini kan- tahu dia pemain bagus, Bang. Iya, legend. Barcelona, Ajax, Ajax, AC Milan, AC Milan. Barca. Nah, siapa yang nggak tahu dia gitu kan? Anaknya itu di Bournemouth. Ngegolin lawan MU. Nana aja bingung kan. Tapi CV-nya kan belum jelas. CV ke pelatih. Pelatih. Nah, itu maksudnya Iya. CV kepelatihannya di timnas Benar. dan di klub kan. Jadi Ya, saya terakhir pegang itu Desember loh. enggak, dia kan pelatih Iya. di ini di Liga Adana itu lah, di Liga Turki ya. Itu Desember kan dia keluar. Papan bawah. Iya. Adana itu Demispor. Juru kunci. Soalnya itu bagus tuh. Dulu sering main di Liga Eropa. Enggak, kalau Adana Liga itu- Eropa. Enggak. Dulu Liga Eropa Enggak sering. pernah itu kayaknya. Kalau yang bagus Sebelum itu dia. Basa Sakir itu loh. Dulu itu. Jadi kita ngomongin ke Patrick Kluivert. Jadi sebenarnya kita tuh nggak mempermasalahkan kok sebenarnya STI dipecat terus diganti pelatih. Ya kalau ganti itu ya mbok ya sing Di atas setidaknya itu di atasnya. Ya, harus Kita memang kita nggak memang CV itu nggak jadi jaminan, tetapi itu kan juga harus jadi tolak ukur. Betul. Ya kan? Kita mecat pelatih yang punya CV pernah megang tim di Piala Dunia, kan? Juga pernah megang klub jadi juara champion Asia. Dan progresnya bagus di Indonesia. Dan ketika di Indonesia 5 tahun ini progresnya bagus. Iya. Ketika mau dipecat, mestinya yang cari pelatih ya yang lebih bagus dong. Karena targetnya lebih naik lagi. Pasti targetnya lebih naik Nah. kan? Karena kan sekarang STY kan sudah berproses. Kalau pelatih baru ini nggak perlu proses. Ini harus hasil. yang Iya. kita lihat. Iya. Dan Kalau ini sudah banyak terutama supporter. Oke, Patrick Kluivert jadi pelatih. Tapi kita mau Indonesia lolos Piala Dunia tanpa round 4. Langsung nomor 2. Langsung nomor 2. Karena nomor 1 tidak Itu. mungkin. Kalau nggak lolos ya Kluivert out. Dia bilang gitu. Ya. Dan yang out nggak cuma Kluivert. Ketua EXO-nya out. Iya. Itu. Maka kalau Kluivert ke pertama udah kalah, babak kedua kita pecat. Gak usah lama-lama. Iya. Gak usah lama-lama itu. Lawan Australia kalah, lawan Bahrain kalah, udah pecat lah. Selesai. Gak lolos dong kita. Nggak lolos. eman sekali kan, Cak? Iya. Padahal kita Sudah satu kaki loh. ya misal pun 2 luput. Ya nggak apa-apa, 3, 4 biar lah. biar PSSI merenungkan. Iya. Gitu. Terus nanti alasannya kita kan targetnya 2030. Beda. Apa enggak bajingan? Beda. Iya. Kalau Sebenarnya- pas STY targetnya suruh round 4 Iya. gitu. Terus ini mau ada pelatih baru, nanti kita 2030 aja lolosnya. Iya. Nunggu Nah, lagi. itu kalau saya bilang asu gue. Ya Arya. Kita tuh kasih tahu apa ya namanya ya, timing kita sudah bagus sebenarnya tuh sedang bagus-bagusnya lah gitu. Kalau masa prime kan Ronaldo masa prime 2028 itu kan bagus. Tiba-tiba Enggak, sebenarnya Cedera gini, Cak. gitu. Enggak ngaca ke kayak Arab Saudi kan. Iya. Seperti dia flashback ke pelatih lama ya nyatanya ya
tetap aja kalah sama Indonesia, nggak cepat itu Cak prosesnya gitu loh. Karena memahami pemain itu nggak langsung seketika langsung bener langsung klop gitu loh Cak ibaratnya. Pemainnya kan udah kayak baru-baru kan, dulu kan masih ada. Jadi gini, Dulu kan pemainnya siapa ya? jadi gini, Ya masih itu, cuma pemainnya kan udah ada kayak berbeda sedikit lah. maksudnya Iya. gini Mas Ulin, Sintayong yang sudah megang pemain-pemain itu, kalau main lokal kan udah lama sekali, Iya. dia udah tahu karakternya. Pemain-pemain diaspora juga sedikit banyak Sintayong udah tahu kan pasti, karena udah kayak Jeffner, Hapner itu udah lama. Kemudian Sandy Walsh, yang baru-baru kan kayak si Mes, Kevin Dix, atau mungkin nanti ada Ole Romney, Tom Hay kan sudah mulai di round 2 kan udah main. Sedikit banyak kan Sintayong udah tahu karakter mereka. Iya. Dan tahu karakter lawan. Iya. Iya kan? Karena Sintayong udah pernah ketemu semua di putaran pertama Iya. kan. Lawan Jepang udah pernah ketemu, Iya. lawan Bahrain udah pernah ketemu, Cina juga udah pernah ketemu, Australia juga pernah ketemu. Kan dia udah tahu strateginya nanti kan seperti apa, pemain-pemain lawannya itu udah paham dia. Dan timnya kan pasti udah mulai riset kan. Pemain-pemain lawan nanti strateginya seperti apa. Atau mungkin malah dia sudah punya strategi sendiri kan? Sudah menyiapkan persiapan. pasti. Jadi kan lama bang. Dia akan, kalau lawannya pakai strategi ini, kita pakai strategi ini, kan gitu. Dan selama ini kan cukup berhasil sih Sintayong kayak gitu. Nah ini yang pelatih baru ini, apakah dia sudah memahami kayak gitu? Pertama memahami pemain dulu. Meskipun dia dari Belanda, apakah dia paham Tom Hay ku kayak piye? Iya. Ragnar Orat Mangon tuh kayak piye? Iya. Kemudian Sianu apa kayak piye? Apa terus autopilot gitu? Terus penting main gitu. Dipikirnya Real Madrid Nah, jadi iya. Zidane. Apalagi main-main lokal kan. Iya. Dia udah tahu karakter mereka seperti apa. Itu mempelajari karakter pemain-pemain itu, dia harus mulai dari nol. Merubah sistem lagi. Formasi lagi. Awalnya kita sudah pakai sistem 3-4-3 kan, 3-5-2. Apa nanti pakai 4 back? Apakah mereka sudah terbiasa? Dan satu lagi, strategi lawan. Cina seperti ini, Cina seperti ini, akan nanti dilawan seperti apa? Gitu. Itu kan butuh pengalaman juga. Betul. Pengalaman dalam arti kan udah pernah ketemu apa belum? Sama pelatihnya ini, sama timnya ini. Kan belum pernah ketemu dia. Iya. Tapi saya penasaran ini yang diundang nanti siapa-siapa ini pemainnya? Ya masih sama sih paling. Masih sama Kalau sih. ada yang beda kan mungkin Enggak. Oh, dia apa tahu pemain-pemain Iya. lokal. Kalau mungkin dia kan ada yang nyodorin gitu loh dah. Di situ. Ini loh, ini saya punya ini. Iya. Yang si A punya ini. Mungkin. Si Ini loh P punya pemain ini. ini tuh bagus banget. Nah, Cuma nggak pernah dipakai Sintayong. Andre Cobra. Oh iya, siapa? Itu. Mainnya PSBS apa sih nih? Apa dan? Uruk Mabin. Bukan yang sidang. Oh, M Tahir. M Tahir. Ini tuh pemain bagus. Tom Hay aja kalah. Betul. Kan gitu. Betul. Nggak pernah Dia dipanggil. Sanadi. Pakai aja kan gitu. Main kan dia itu Pakai otomatis main. menang. Mungkin loh ya. Iya. Atau mungkin loh iya kita punya striker dinaturalisasi dari Beto. dulu, nggak pernah dipakai Beto. Diar gue. Itu musuh Jepang apa? 30 menit apa ora telo. Apa Pak? Perasaan Christian Gonzalez kan main. Iya. Buas dan Oh, dia aja nesu kok waktu dipecat itu si Gonzales. Oh. Hello kok. Gitu. Jadi harusnya kan kita memikirkan hal-hal kayak gitu. Jadi pelatih baru otomatis strategi baru, pemain-pemain adaptasi lagi. Kapan mau ketemunya? Kecuali ini klub ya. Kita masih punya waktu 2 bulan latihan dulu mereka. Chemistry dapat kan gitu. Lah ini kan timnas, Bos. nggak bisa buat Nanti lama-lama. dipanggilnya kan ya paling Mepet lah. 2 minggu seminggu lah ya. Bang. seminggu maksimal itu sudah. Iya. Udah bagus. Itu main Eropa nggak mungkin. Iya, ini- Paling 3 hari 4 hari dia baru datang. Ini bukan bangun klub karena kalau pada pramusim kan. Iya. Ini bukan klub. Ini bukan klub, Bos. Ini timnas. Kalau klub jadi pelatih besok ngelatih dia langsung. Ada pemainnya kan. Iya. Lah kalau pemain timnas kan dia nggak bisa ngelatih, wong pemainnya masih di klub masing-masing.
harus memahami Iya, lagi kan? dari nol lagi. Hmm. Atau mungkin memang ada orang dalam yang sudah mempersiapkan pemain-pemain ada sebagainya. Nanti tinggal diterapin sama si Kluivert dan asistennya. Kita nggak tahu juga bang. Nah, Orang itu tuh pelatih apa kok? siapa tahu lah. Nyodorin. Tiba-tiba kan ada misalnya Maklar dia. si Handuk itu kan, siapa tahu. Dia udah ketawa-ketawa sekarang. Ya, bajingan. Emang dia. Tawa-tawa sama kasih jempol dua gini dia. Gini. Dengar permainan lah. Via. Bajingan. Ayo kalau ketemu saya di jalan saya pukuli kok. Ini 3 bulan apa? Enggak apa-apa. Kemarin kok kesini Anda nggak tahu ya Dan? Hmm? Yang si A kan kesini itu. Masa? Di Iya. Ploso itu. Di Loh. Ploso Sunan Kudus. Ngapain dia? Loh, ziarah sama Maruf Amin. Ikut sama Maruf Amin dia. Oh, lo kok Sama sama? Nabil Hussein. Ya. Oh, enggak. Manajer Borneo FC. Wah, jangan tuh Kemarin saya udah cerita sama konconya mafia dia jangan bajingan. Mafia pentol maksudnya. Mafia pentol. Jadi di Kudus belum buka ya? Kita tahu kan mafia pentol buka di Kudus. Nah, sekarang ditutup soalnya. Iya. Tapi Baca. bisa gimana ya? Misalnya lagi ada pemain yang tidak pernah dipakai ST terus masuk, ya kan? Apakah ada indikasi emang mulai Ya kalau lihat aja Kembali ke pemain-pemainnya siapa? Siapa? Kayak apa kan gitu. Kalau pemainnya nggak jelas tiba-tiba dipanggil ya yo ada dikasih kan gitu. Oh ada anu sing titip kan gitu. kita nggak pernah melaksanakan Iya, hal tapi bisa kalau gitu. memang pemainnya karena bagus dia. Loh, Kalau Malik Mursyadi emang progresnya bagus Ya. gitu loh. nggak mungkin kayak Victor Dektan tiba-tiba dipanggil ya nggak apa-apa memang dia bagus. Iya. Gitu. Kalau memang dia bagus dipanggil timnas, lo bagus lah kan gitu. Kan itu salah satu bentuk apresiasi kan kepada pemain ketika dia Tapi- memang cukup bagus di klub Betul. layak dipanggil timnas. Biasanya yang baru kan cuma 1-2 gitu loh. Kalau banyak kan ini yang Ya mungkin pertanyaan juga. atau mungkin gini nanti pemain-pemain Erlang Sintayong nggak pakai semua yang lokal. Terus gini itu nggak dipakai gitu Wah, kan. itu yang bikin pertanyaan. Asnawi terus Pratama Arhan mungkin nggak dipakai tapi Pratama Arhan nggak mungkin lah. Bapaknya protes mesti. Iya. Bapaknya orang dalam kok. Oh dia selamat ya main di Liga Thailand ya? Iya di Bangkok Bangkok. United. Bangkok Satu ya? United. Iya. Mm-mm. Satu wah enak banget tuh. Apa? Nomor 1? Iya, Oh. mereka satu dia. Masa tuh dia? Sebelum Tapi dia sih sebelumnya udah nomor 1 emang. Iya. tapi ya layak sih kalau udah di Bangkok mungkin karena orang Thailand belum ada yang bisa lemparan jauh ya. Nah, dan juga progresnya makin bagus bang, Iya. ya kan? Hah. Oke, sebelum kita tutup kita akan baca-baca komen di tweet Pak Robar ya. Ini dari Edo. Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah posting aneh-aneh deh. Hei, wong si itu aja katanya. Kita boleh-boleh aja dong. Boleh-boleh aja dong, nggak masalah ya. Terus ini bang tanggapan ya. Katanya itu ada pengkhianat dalam tim. Arya tak sengaja menyebutkan itu. Ada pemain yang manis di depan, masuk di dalam. Siapakah itu? Apakah menurut kalian berdua emang ada? Apa? Nggak ada. Pemain yang menusuk dari dalam, Nggak ada. menggunting dalam lipatan. Nggak ada. Itu kalau saya bilang itu isu yang dihembuskan oleh siapa nggak ngerti, tapi bertujuan untuk memecah belah. Karena gini, saya tuh curiga aja. Itu kan diomongin semalam, paginya aja. Buzzer itu posting itu semua, gitu loh. Rame tadi, gitu. Kan kayak ada struktur lah, ya kan. Kayak kemarin yang 700k itu. Iya, harus seperti ini. Iya kan? Jangan sampai beda, ini harus di copy paste itu loh. Cak. Oh, iya. Dengan kata-kata Gitu loh. terus kan itu kemarin ya kan. Jadi- Apa itu namanya? Iya. Umi apa itu? Malamnya itu ada yang ngomong kayak gitu. Terus paginya Paginya itu langsung nyebar ke seluruh platform Iya. sosmed. Jadi udah terstruktur ibaratnya ya. Iya bener. Kalau kita ibaratnya maling ayam, Cak. Malam-malam kita survei kandang yang sepi, paginya kita eksekusi, ibaratnya gitu, Cak. Kalau maling ayam ya. Bukannya eksekusi apa? Cek lokasinya siang. Iya, maksud cek lokasinya itu Siang. malam. Malahnya siang. Ngambilnya kita pagi karena nggak ada yang jaga gitu loh, Cak. Ibaratnya Oh, gitu. Kalau malam kan ada yang jaga, Cak. Oh, gitu. Ya, pakai strategi sih lah ibaratnya Oh, gitu. iya. Ini Dokter Tirta Pak. Dokter Tirta. Wah, walaupun kita beda klub, Iya, ngetrit ya. ya gimana bang?
Manchester United mecat pelatih di tengah-tengah, diganti Amorim yang hebat gitu aja tetap kelimpungan. Ya. Ini timnas pecat STI di tengah-tengah, Hamin 2 bulan vs Australia, diganti sama sosok yang jauh di bawah STY, WK. Entah apa maunya. Semangat aja timnas, moga-moga menang versus Aussie. Siapa tahu bisa menang, Bang. Iya. Ya nggak apa-apa, Lah kalau menang bagus lah. Iya. Bagus ya. Imbang juga nggak masalah kan, Cak? Ini ada bahasan lagi tadi bilangnya. Katanya waktu kita menang lawan Arab Saudi itu pemain-pemain tidak menerapkan strategi STY. Pemain-pemain punya strategi sendiri di lapangan. Kawan mana? Arab Saudi. Kita kan menang kan 2-0. Iya. Katanya itu menang gara-gara pemain mempunyai strategi sendiri dan tidak menjalankan strategi dari STY. Oke. Tanggapannya? Kalau nggak menerapkan strategi STY ya nggak di pinggir lapangan dong. Tidak teriak-teriak juga. Nggak teriak juga. Iya kan? Iya. Kan nggak ada, Cak, cuma sepak bola nggak ada pelatihnya gitu loh maksudnya. Uang pada waktu itu jadi gini, yang lawan Australia itu kan Marcelo kan ngegolin 2 kan. Kok masih Yang lawan Arab. Arab Pak Australia kan ngegolin 2 kan. Betul. Itu di babak pertama itu dia dikasih tahu sama STY, kamu kalau masih main individual saya ganti. Gitu. Dibilang gitu STY. Terus si Marcelo ngomong, ya coach, tenang saya sudah habis ini saya cetak gol lagi. Cetak gol beneran dia. Biarin aja sama STY. Karena udah sesuai tanggung jawab Iya, omongannya itu. omongannya. Dia buktiin omongannya gitu. Dibilang gitu karena mainnya nggak sesuai sama ini, ya. Nggak sesuai sama apa namanya yang diperintahkan gitu. Dibilangin, kamu kalau masih main individual, saya ganti deh kamu gitu. Terus dia bilang di istirahat turun minum itu, tenang coach, saya habis ini cetak gol lagi. Dia Nah. bilang. Ini kontranya tadi yang sempat membalas saya, kata Marceng tidak mau mengikuti strategi STY. Cuma dikasih tahu memang kan. Tapi kan ada gol 2 ya udah kan gitu. Dan ingat ya, ketika Marcelino mainnya busuk dan dikata-katain sama pandit bola sampai ada yang bilang goblok lah apa yang membela Marceng adalah STJ. Betul. Ya, bayangin, nggak mungkin sampai Marcelino. Tapi gini, Cak, gitu. contohnya gini, kalau ketika kita lihat Rizky Ridho, ketika dipegang pelatih nggak STY, itu daya militannya agak beda kan, Cak? Ketika kita lihat Rizky Ridho di Persija, itu agak emosian loh, Cak. Iya. Tapi ketika di timnas, dia itu malah yang paling ngademin, Iya. gitu loh. Padahal siapa yang panas dia malah adem gitu loh. Itu kan efek pelatih juga kan pastinya, gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Oke, ada lagi nih. Katanya masalah komunikasi menjadi salah satu faktor yang membuat STY dipecat. Dibantah toh Bagaimana? sama Cici. Iya. Iya. Jadi itu penerjemahnya ya. Karena selama ini aman-aman aja. Karena sepak bola adalah universal. Jadi gini, dia bilang kok, udah ada statement dia. Kalau ada pun merasa kesulitan di komunikasi, pasti Cocin minta mungkin ke PSSI evaluasi, mau penerjemah mau siapapun, pasti adalah. Tapi ya selama ini ya memang nggak pernah ada masalah. Ya. Saya bilang gitu. Kalau bahasa Indonesia kan saya pasti. Ya. Kalau bahasa Inggris ada 2 yang bisa bantu juga. Salah satunya pelatih, satunya analis kita. Jadi kendala bahasa sih sebenarnya nggak ada, karena ngobrol nggak ada masalah. Dia bilang gitu. Terus ini ada juga yang komen di thread, namanya Meita_mee, ngejelekin pelatih setelah dipecat udah, nyudutin para pemain gesekan sama Cut sampai dihujat ributlah di ruang ganti udah juga, nuduh supporter bakal bully STY kalau kalah di Pildun yang padahal round 3 aja belum keluar udah juga. Nih masalah komunikasi juga udah. Sekarang gaji on time lah, kewajiban nggak sih? Udah juga. Kocak nih federasi. Ya. Ini ada beberapa orang-orang atau kubu-kubu ya, kubu-kubu lah, yang merasa kemarin disingkirkan di eranya sebelum ini gitu. Ini sekarang mungkin merasa punya kekuatan baru. Jadi seakan-akan akan mencaplok lagi PSSI, Bang. Iya. Itu kan sudah ada skenario-nya. Nah, akankah kita akan kembali ke masa kegelapan lagi seperti waktu kita dilatih sama McManamy? Ya kalau memang PSSI memang maunya kayak gitu. Simon. 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 McManamy. Iya, Simon McManamy.
Kalau memang PSSI maunya kayak gitu ya bisa saja. Bisa. Ini kan semua bukan kuasanya supporter Iya. atau netizen. Yang punya keputusan, yang punya kebijakan kan mereka, para EXO dan pengurus kan, ketua, sekretaris dan lain sebagainya itu. Ya kalau mereka memang mau membawa kita ke era kesana lagi ya bisa saja kan gitu kan. Kalau kita melihat rumor-rumor yang beredar itu kan sudah ada skemanya itu kan. STY dikritik, terus jelek-jelekin STY, STY dipecat, Iya. kan? Tunjuk pelatih baru, Iya. pelatih baru gagal, ET Pecah. dipecat, Iya. nggak ada yang bisa mencat ET. Dia sempat mundurkan diri. Nah, mundurkan diri. Nah, dia resign lah. Iya kan. Terus kembalilah PSSI era kegelapan. Gitu. Itu kemungkinan. Iya, itu kan rumor. Tapi bisa jadi juga Bisa. Clifford datang membawa harapan baru dan membuat timnas terbang lebih tinggi lagi. Iya. Siapa tahu runner up. Ya kalau kita sih harapannya seperti itu. Iya. Kita harapannya seperti itu. Kita lihat dulu Iya. lawan Australia seperti apa. Kita itu apa namanya, kritik federasi kan gitu. Kalau pelatih dia juga belum bekerja kok, kan nggak fair kalau kita kritikan. Tapi kan kita juga harus melihat track record. Ini kan sebagai sebuah antisipasi ya kita. Dia nggak pernah punya CV pelatih yang Nggak jelas, bisa di-compare. nggak ada rekomennya Nggak bisa. kan. Tapi kalau memang masih dipaksakan, oke. Kita mau kritik sekarang juga belum bisa, karena dia belum kerja. Kan ya nanti ketika lawan Australia dan lawan Bahrain hasilnya seperti apa, nah itu baru kita akan kritik. Tapi yang jadi catatan bahwa karena PSSI sudah berani ambil risiko dengan mengganti pelatih di tengah jalan, berarti PSSI harus tanggung jawab ketika nanti terjadi apa-apa. Maksudnya terjadi apa-apa itu mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin kita nggak lolos di round 4 dan otomatis nggak lolos Piala Dunia kan gitu. Mereka juga harus tanggung jawab kan Bubar gitu. semua. Iya. Keluar semua. Harus tanggung jawab mereka. Nggak bisa kalau kemudian kita kan pengennya 2030, nggak bisa. Nggak bisa. Harus ini. Harus sekarang. Mumpung ada kesempatan. Iya. Sebenarnya kayak kemarin pas kita di Olimpiade itu kan kesempatan sekali itu, tapi ya itu tadi biduannya belum ya ke kita. Kan nggak target kita. Iya, tapi kan kesempatan juga Iya, kesempatan. sebenarnya gitu loh. Tapi Fortunya kan belum pihak ke kita gitu loh. Tapi ini nggak kesempatan, ini target. Iya. Sekarang sudah target sekarang. Ya seperti saya tuh paling setuju pengamat sepak bola itu emang Bung Binder dan Sama sama Bung UK itu UK. agak waras sebenarnya gitu. Saya setuju sama Bung Bowen. Iya, Bung Binder kan juga bilang Iya, ini sekarang bukan proses lagi. Iya. Ini sudah hasil. Anda mencat STY itu karena Anda bilang dia nggak berhasil, nggak ada hasilnya. Ya berarti kan Anda rekrut pelatih harus berhasil dong. Langsung instan dong. Iya dong. Nggak boleh proses Nggak lagi. boleh proses lagi. Jadi ingat PSSI, kalau tidak lolos ke Piala Dunia, kita akan boykot. pecat Bung Bowen. Iya. Karena saya diserang Bola-balik dan sesuai status Anda. Football is fan is nothing. without. Maksudnya tanpa Football without penonton. fans is Nah, nothing. kita lihat Semarang, Iya. terus kita lihat Persiku kemarin kayak gitu. Persi Kendal. Persiku. Itu sampai nggak ada penontonnya, Persiku boykot kan. Iya, kemarin. Persiku. Wes seperti itulah. Iya. Terasa sepi. Itu kok lawan Australia kalah. Itu nggak ada yang nonton lawan Bahrain. Kita akan kembali lagi nonton timnas umur. Kita ngapain nonton Iya. senior? Kita nonton timnas usia semua kan. Tapi ngomong-ngomong kita turun nggak ini kira-kira? Bahrain. Heeh. Insya Allah lah. Ya kita lihat lawan Australia. Nggak bisa. Kan pesen tiketnya udah jauh-jauh hari. Nonton lah. Nonton ya? Iya. Nonton lah. Oke, nonton nanti kan kita pasang. Terima kasih STY. Ya. Oh iya. Itu kalau dicopot, saya pukulin stewardnya. Iya. Itu biasa. Incer. Anda berkali-kali dan kalau Anda frustasi pengennya Mukulin. melampiaskan ke steward. Iya. Kemarin di Solo ada cari-cari steward. Masa mukulin handuk kan Iya. ternyata sangat jauh. Dan stewardnya pelilak-pelilik. Saya ngerasa Sampai nggak bisa. Nggak boleh. Iya. Tak lihat kok pakai pika kalah. Sampai penlawan Laos. Mas, apa
ya Mas? Belum apa sih udah. Apa lu? Apa? Tadi gue apa? Masih sekali bilang kita. Udah gitu sih waknya. Hah? Terus sandingku kok. Melo Laos. Maksudnya? Dia nggak ikut tahun Laos ya? Enggak. Oh iya. Dia kan di Rembang dia. Oh iya. Enggak. Dia cuma ngurusin. Ngurusin. Kita sudah senang-senang ya kan nonton lawannya Jepang, lawannya Australia. Nanti kita udah biasa nontonnya lawan Laos, Kamboja. Malaysia udah bosan, ya kan? Menang pun kayak Biasa aja. nggak bangga gitu. Kita sudah di tahap ini dan ya kita doakan aja lah. Semoga Patrick Kluivert dan siapa tadi Dennis Lanzard Sama Alex Pastur. Alex Pastor ya. Asisten ya. Semoga memberi hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sekali lagi kita sampaikan kita tidak pernah menggarisbawahi STY-nya, ya kan? Ini adalah siapapun pelatihnya, kita akan selalu dukung timnas jika timnas itu ke arah yang lebih baik. Ya kan? Mau pelatihnya si Bambang Nurdiansyah, kayak Bonggo pribadi, Sudir. Fatah Yasin. Kalau emang timnasnya bagus dan pelatih itu dipecat, kita akan tetap Emosi lah itu. emosi, kritik dan Kritik sebagainya. ya. gitu. Jadi ini bukan karena STY-nya, tapi karena memang STY sebagai seorang pelatih, menurut kita, kita seorang supporter, dia punya kinerja yang bagus. Betul. Kemudian kinerja yang bagus itu nggak diapresiasi. Kenapa nggak diapresiasi? Ya dipecat ya, kan gitu. Ya kita bertanya kan gitu. Ketika supporter mau klarifikasi ya boleh-boleh saja dong. Bebas. Mau bertanya. Itu ada orang di buzzer itu yang ngomong, ngapain juga Anda itu klarifikasi? Supporter kok kelewatan lo saya bilang gitu. Anda belum pernah nonton sepak bola jauh-jauh berarti. Yang namanya supporter itu yang ngeritik memang. Wong kita itu nonton bayar. Kita itu nggak dibayar. Kita itu suka ya karena memang kita seneng. Iya, cinta. Kita datang, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan uang untuk timnas. Dan uang itu masuk ke PSSI. Iya. Gitu loh. Ketika kita bertanya ya harus dijawab dong, kan gitu. Iya. Diklarifikasi. Nggak boleh yang namanya PSSI itu kemudian antipati terhadap supporter. Kalau kalau PSSI antipati sama supporter, kita nggak akan nonton. Coba bayangkan. Itu dia. Orang dulu ada stasiun TV swasta yang tiba-tiba melarang nobar aja kita emosi dan mereka akhirnya membolehkan. Kita nggak baik. Sampai ada yang seperti itu, ngapain? Salah. Iya. Ngawur. Kok sampai nyenggol fanbase kita, La Grande maupun Ultras, Betul. itu ada salah besar. Karena Ultras La Grande itu nggak cuma setahun 2 tahun bos, dia itu mendukung timnas. Selamanya. Sudah puluhan tahun mereka itu. Bahkan ketika timnas terpuruk pun mereka tetap dukung, gitu loh. Bantai 10-0 aja kita Iya. nonton masih lawan di klip. Bahrain. Bayangin loh. Iya. Kita di Bantai 10-0 Dan mereka itu nggak cuma nonton di Indonesia saja, Betul. keluar negeri pun nonton, gitu loh. Bayangkan, gitu loh. Jadi ketika supporter kritik, tolong PSSI dan seluruh pengurusnya, terutama EXO, itu juga harus menjadi sebuah perhatian, gitu loh. Jangan kesampingkan supporter, karena football without fans is nothing. itu Mas Bilin dari tambahan Cukup. tungguan angkat tangan. Oke, itulah beberapa hal yang kita sampaikan ya, karena ini unek-unek kita, ini juga dadakan karena sedemikian ramainya di jagat media sosial, banyak ini bukan banyak pro dan kontra, banyak yang kontra. Mungkin yang pro itu adalah Buzzer. Anak buahnya Bung T. ya, Iya. Sama Bung A. Karena kalau yang Merah. pro nah, itu saya cek, itu pengikutnya 0, ada yang 1, 2 gitu. iya. Nggak ada foto Iya. profilnya. Ada foto profilnya. Itu kebanyakan. Bayangkan kayak gitu. Betul. Tapi yang kontra Real. manusia asli itu. Akun orang asli. Iya. Oke. Gitu ya.
Jadi silakan kalian punya argumen sendiri silakan, tapi kita juga punya argumen karena kita menganut orang yang katanya menyelamatkan sepak bola Indonesia, ya kan? Katanya kita berbicara berdasarkan katanya, jadi sah-sah aja. Silakan teman-teman mau setuju nggak setuju itu hak kalian. Kalau mau komen ya boleh lah silakan. Ya juga nggak ada waktu buat balas-balasin. Cuma juga, oke itu dia Indonesia episode ke 23 ya bang? 23. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis video Indonesia spesial STY dan Twitter. Jarang-jarang tuh ya. Gak ada persinggung ya Cak ini Cak? Gak ada persinggung pembahasan ini? Nggak ada. Siapa tuh siapa? Besok. Siapa? Besok Besok minggu. berangkat besok. Iya. Sampai mana tadi saya? Oh ya, Indonesia spesial ya. Karena juga bertiga nih jarang-jarang juga. Terima kasih yang belum subscribe langsung aja di subscribe sekarang juga di akun channel YouTube Pan Kolobar dan juga dibunyikan tombol loncengnya Supaya kita tertinggalan notifikasi terbaru dari kita. dan juga di follow akun media sosial kita di Instagram juga di TikTok. Di @panpelopar, TikTok dan Instagram sama Cak. Betul juga. Untuk tour kita belum berani ngomong karena kita lagi berburu Tiket. walaupun setengah hati kita. Iya. Saya tuh kayaknya nggak jadi ke Jepang ya. Loh, malah Males. sudah bayar. Belum. Ya, belum. Oh. Bahkan wis juta sama nih. Kita wis pakai duit sekitar puluhan juta. Kita mau berangkat ke sana. Tapi yang lawan Australia menang, Anda jadi berangkat ya? Sudah nggak bisa dong. Oh, sudah nggak bisa. Daftarnya 20 Januari. Deadline. Deadline. Ya kita lihat aja lah ya. Jalan dia udah beli jaket. Saya mau Sudah berjaga saya. Dia kan kemarin bilang Iya. Cak udah beli jaket. Saya mau, Uniqlo. saya mau sampaikan lagi. Buat buzzer, saya tunggu di komen. waktu guys gue sih komersial banget tapi ya terima kasih sudah meramaikan akun saya. Thank you banget ya yang pro dan yang kontra pokoknya. Dan juga yang menyaksikan video ini juga terima kasih banyak. Oke. Kita juga pamit. Bangsat pamit. Mas Ulin juga pamit. Bu Bawa di balik layar juga pamit. Seperti biasa, salam terakhir. Salam fans layar kaca. Bye Bye bye. T dan A sama dengan Tai.